Guys, kita lanjut, di kedalaman Myriad Beast Graveyard. Wilayah ini selamanya diselimuti dengan aura kematian yang pekat, hitam keabu-abuan tanpa tanda-tanda vitalitas telah menyebar di wilayah ini sampai ujung mata bisa melihat, seolah-olah itu telah memblokir semua vitalitas. Suara udara yang terbelah tiba-tiba terdengar di wilayah ini dan beberapa siluet terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, mereka telah membelah aura maut saat mereka menuju kedalaman makam binatang segudang. Kelompok ini secara alami adalah kelompok Muchen. Mereka sedang menuju apa yang disebut pemakaman dewa. Kita seharusnya tiba di kedalaman Myriad Beast Graveyard dan pemakaman dewa seharusnya tidak jauh. Muchen berada di depan tim, memimpin dengan cahaya hitam berkedip di tengah alisnya. Meskipun dia tidak menggunakan life extinguishing pupil, dia masih bisa melihat melalui aura maut, merasakan situasi dalam radius 10.000 kaki. Jadi, menggunakannya untuk merutekan melalui kelompok Beast Spirit yang besar. Di belakangnya, Nine Nether, Hansan dan yang lainnya mengakui dengan menganggukkan kepala. Mereka tidak meragukan kata-kata Muchen, karena perjalanan mereka adalah satu tanpa penghalang, yang membuat mereka merasa ragu apakah mereka berada di tanah yang tidak menyenangkan dari asal binatang surgawi. Tentu, mereka tahu bahwa itu berkat persepsi Muchen bahwa perjalanan mereka bisa begitu mulus. Jika dia tidak menyelidiki sebelumnya dan memilih rute teraman bagi mereka untuk melakukan perjalanan, mereka mungkin telah menderita banyak serangan dari lautan roh binatang. Aku khawatir beberapa tim mungkin sudah tiba di pemakaman dewa. Nine Nether memandangi langit dan bumi, yang ditutupi aura kematian hitam keabu-abuan. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan saat ini, seharusnya ada beberapa tim yang sudah datang. Muchen mengangguk. Meskipun mereka lebih cepat daripada kebanyakan tim, mereka hanya nyaris tidak mengikuti mereka di depan. Bahkan jika harus mengakui bahwa tim-tim itu memiliki formasi yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Selanjutnya, para pemimpin tim itu adalah elit sejati. Mereka pada dasarnya mewakili kekuatan bertarung tertinggi di Divine Beast Origin. Bahkan Jin Qingtian akan mundur ketakutan jika dia bertemu dengan para elit itu. Dalam perjalanan ke pemakaman dewa ini, lawan yang akan mereka hadapi mungkin akan menjadi elit teratas di asal binatang surgawi dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menonjol. Namun, bahkan jika itu mungkin sulit, Muchen tidak memiliki niat sedikit pun untuk meringkuk. Sebaliknya, darah di tubuhnya samar-samar mendidih dengan niat bertarung yang melonjak keluar dari lubuk hatinya. Di jalur seorang ahli, seseorang harus menaklukkan puncak yang sulit dicapai orang biasa. Untuk memulai, kesengsaraan ini juga akan menjadi batu asahan baginya untuk bersinar terang dan mendapatkan keabadian. Darah di tubuhnya mendidih tetapi dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia terbang melewati puncak hitam keabu-abuan dalam seberkas cahaya. Pada saat roh binatang di puncak itu merasakan keberadaannya, mereka sudah menghilang ke cakrawala. Pada saat Muchen dan yang lainnya mulai memperlambat kecepatan mereka, itu sudah 2 jam kemudian, mereka turun ke puncak yang tertutup hutan hitam keabu-abuan dan melihat ke depan dengan ekspresi muram. Tidak ada lagi hitam keabu-abuan, tapi merah tua. Warna merah tua itu seperti darah yang mewarnai tanah, merendam tanah selama puluhan ribu tahun. Lebih jauh lagi, itu bukan darah biasa, tapi darah yang berasal dari keberadaan yang kuat. Itu karena seluruh negeri ini diselimuti tekanan kuat yang bahkan dengan True Dragon dan Phoenix Spirits, Muchen masih merasa tercekik. Ada banyak jurang segudang kaki di tanah yang begitu dalam sehingga kedalamannya tidak bisa dilihat. Itu sangat banyak sehingga ruang di sana bahkan terlihat retak. Pertempuran yang terjadi di sini terlalu berbahaya sampai-sampai setelah puluhan ribu tahun, mereka masih belum bisa pulih. Seluruh wilayah ini diselimuti aura mematikan, tapi tidak hitam keabu-abuan. Sebaliknya, itu adalah warna merah muda yang bercampur dengan keinginan sisa dari banyak keberadaan yang kuat. Bahkan dalam kematian, wasiat itu tidak bisa dihilangkan. Di antara aura kematian merah, ada banyak menara kaki yang berdiri seperti pohon. Mereka telah membentuk penghalang yang mengisolasi daerah itu dan aura merah mematikan tidak bisa merembes keluar. Pada saat yang sama, aura kematian hitam keabu-abuan juga terhalang. Muchen menyipitkan matanya dan cahaya hitam berkedip di dahinya, melihat menara setinggi segudang kaki. Ekspresi wajahnya berubah serius. Dengan murid yang memadamkan kehidupan, dia secara alami tahu bahwa itu bukan menara tetapi tulang.
Dia tidak dapat menentukan pemilik tulang-tulang itu, tetapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa itu bukan dari satu binatang surgawi. Mereka terbentuk dari tulang banyak binatang surgawi yang menyelimuti wilayah ini seperti kuburan, melindungi mereka yang jatuh di dalamnya. Ini adalah pemakaman dewa. Nine Nether memandangi kuburan yang spektakuler dan merasa agak terkejut di hatinya. Dibandingkan dengan kuburan, mereka sekecil semut. Dengan demikian, kejutan yang mereka rasakan tak terlukiskan. Seharusnya tidak salah. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum melihat area lain di wilayah ini, dia samar-samar bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang dimiliki oleh tim yang sedang menuju ke sini. Sepertinya informasi dari pemakaman dewa sudah keluar. Karena sepertinya ada banyak tim kuat yang datang, Han San tidak bisa menahan nafas pada adegan ini karena mungkin hampir setengah dari tim yang telah memasuki Divine Beast Origin mungkin sedang menuju ke sana. Itu tidak bisa ditutupi. Mu Chen tidak terkejut dengan masalah ini. Meskipun klan binatang surgawi tingkat atas memiliki jaringan informasi yang efektif, sebuah pohon besar masih tidak dapat menutupi badai. Gerakan mereka akan diperhatikan oleh mereka yang menggunakan kepala mereka. Dengan begitu banyak orang memasuki Myriad Beast Graveyard, bagaimana mungkin orang lain tidak menebak bahwa ada sesuatu yang terjadi? Tapi Mu Chen tahu bahwa klan binatang surgawi tingkat atas mungkin tidak menyembunyikan informasi itu. Lagi pula, mereka yang tidak memiliki kekuatan praktis akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka jika mereka mencoba memanen di tanah yang tidak menyenangkan ini. Karena yang lain serakah dan ingin mengadili kematian, maka tim dari klan binatang surgawi tingkat atas secara alami bersedia untuk menonton dengan dingin dari samping. Di sana, tatapan Mu Chen tiba-tiba terfokus pada daerah di luar pemakaman dewa di mana batu-batu besar berdiri diam dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar darinya. Jelas, tempat-tempat itu adalah tempat semua tim berkumpul. Meskipun mereka memiliki beberapa informasi mengenai pemakaman dewa, mereka tidak terlalu jelas tentang hal itu. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk berhati-hati dan mengikuti di belakang masa. 9 Nether dan yang lainnya juga mengangguk tanpa pendapat tentang itu. Mu Chen terbang keluar, memimpin, dan menuju wilayah itu. Beberapa menit kemudian, siluetnya turun di atas batu besar dengan Nine Nether dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ketika mereka turun di wilayah ini, mereka terkejut melihat begitu banyak tim di sini. Semua batu memiliki kelompok siluet dan mereka kurang lebih dipisahkan menjadi tim. Selanjutnya, beberapa kelompok memiliki jumlah orang yang sangat mencengangkan. Selanjutnya, apa yang membuat Mu Chen terkejut adalah bahwa formasi tim-tim itu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa diremehkan. Karena mereka bisa tiba di pemakaman dewa sebagai kelompok pertama, tim-tim itu tentu saja bukan penurut. Tatapan Mu Chen menyapu di wilayah ini dan hatinya bergetar. Dia tanpa sadar melihat ke arah kedalaman dan melihat bahwa ada beberapa batu yang mirip dengan batu besar dengan beberapa siluet duduk diam di atasnya. Dia tidak bisa membantu mengontrak matanya ketika dia melihat mereka dan tubuhnya menegang. Itu adalah reaksi bahwa dia merasakan ancaman. Itu adalah klan binatang surgawi tingkat atas dari alam binatang spiritual. Nine Nether menjelaskan dengan suara rendah, wajahnya juga dipenuhi dengan keseriusan. Jelas, dia juga takut pada klan binatang surgawi tingkat atas itu. Jika esensi darah warisan dari Unding Bird benar-benar ada di pemakaman dewa, maka orang-orang itu akan menjadi pesaing terbesarnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya tanpa mengubah ekspresinya. Tatapannya pertama kali tertuju pada sebuah kelompok, karena orang-orang itu agak aneh. Mata mereka berwarna-warni dengan cahaya berkilauan yang menyelimuti mereka sambil memancarkan energi misterius. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita dengan kecantikan yang mirip dengan makhluk surgawi. Dia mengenakan pakaian biru dengan alis yang indah, memancarkan aura cantik dan mulia yang membuatnya tampak seperti orang suci. Itu adalah klan Merak 9 warna dengan garis keturunan bangsawan di antara binatang surgawi udara yang sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix. Nine Nether menjelaskan lebih lanjut. Mu Chen mengangguk. Garis keturunan klan Merak 9 warna sangat kuat dan sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix. Namun, ketenaran mereka mungkin sedikit lebih lemah dari klan Phoenix. Klan Kera Babal seharusnya ada di sana. Mu Chen melihat ke arah lain dan melihat 3 siluet di platform batu. Ketiganya memiliki tubuh yang kurus. Mereka masing-masing memegang tongkat batu yang tampak biasa.
tapi Mu Chen bisa merasakan aura mengancam datang dari mereka. Klan Kera Babel juga merupakan klan binatang surgawi tingkat atas di alam binatang spiritual. Dan, klan Rock, tatapan Mu Chen bergeser ke kanan dan melihat beberapa sosok. Mereka semua tampak menganggur tetapi yang lain bisa merasakan ketajaman yang mengerikan di bawah kemalasan di mata mereka. Klan Rock juga merupakan klan binatang surgawi tingkat atas dengan garis keturunan kuat yang mendominasi. Kecepatan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Di antara klan Rock, tatapan Mu Chen berhenti pada pemimpin. Itu adalah seorang pria dengan mata menggantung rendah dan rambut agak keperakan. Dibandingkan dengan teman-temannya, dia agak kurang tajam, tetapi berdasarkan indranya yang luar biasa, Mu Chen bisa merasakan bahwa orang itu mungkin yang paling tak terduga di antara tim klan Rock. Di sana seharusnya ada klan langit-langit surgawi. Mu Chen menyapu pandangannya dan wajahnya menjadi lebih serius. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka semua adalah elit yang memiliki keunggulan kuat sejak lahir. Di antara tim yang kuat, mereka menempati posisi terbaik. Meskipun mereka mungkin tidak tampak kompetitif, udara yang mendominasi di sekitar mereka mengintimidasi. Setelah Mu Chen menghela nafas, dia mengalihkan pandangannya ke salah satu platform batu di depan. Tapi kali ini, sebelum tatapannya beralih, dia melihat tatapan yang dipenuhi dengan niat dingin, langsung menyebabkan atmosfer di sekitarnya menjadi dingin. Mu Chen perlahan merajut alisnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dia melihat pesta klan Phoenix dan pria berbaju biru itu menatapnya dengan tatapan seperti pedang. Ketajaman dalam tatapannya sepertinya ingin menembus dirinya. Pria berpakaian biru dengan lembut melambaikan kipas berbulu biru es di tangannya dan udara dingin menyelimutinya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, menyebabkan udara dingin menyebar di wilayah ini. Kamu yang mencoba mengintip lebih awal, kan? Kamu yang mencoba mengintip lebih awal, kan? Pria berpakaian biru dengan lembut mengipasi kipas berbulu biru es dan suara acuh tak acuh bergema, menyebabkan setiap tatapan di wilayah ini untuk melihat Mu Chen dengan ekspresi agak heran. Sepertinya itu manusia, dia bersama klan 9 Netherbird dan klan Badak Iblis, tapi dia cukup berani bahkan berani memprovokasi klan Phoenix. Bai Ming itu bukan karakter yang baik. Dikatakan bahwa dia telah melakukan kontak dengan alam penguasa kelas 8 dan bahkan memiliki artefak kuasa Sein yang dianugerahkan kepadanya oleh klan Phoenix, penggemar spiritual Ice Phoenix. Dikatakan juga bahwa kekuatan bertarungnya adalah sangat luar biasa sehingga dia bahkan berani menghadapi penguasa kelas 8 yang asli. Orang itu sepertinya tidak tahu apa yang baik dan buruk untuknya. Bisikan bergema dari sekitarnya dengan banyak tatapan menatap Mu Chen dengan gembira. Mereka berpikir bahwa jika seseorang yang hanya berada di penguasa kelas 6 berani memprovokasi sosok yang ganas seperti Bai Ming, dia hanya mencari kematian. Di salah satu platform batu di depan, keindahan surgawi dari klan Merak 9 warna melirik Mu Chen tanpa emosi sebelum mengalihkan pandangannya tanpa minat. Seorang manusia realem sovereign kelas 6 belaka tidak memenuhi syarat untuk dia perhatikan. Di klan Rock, beberapa elit melipat tangan mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan penuh minat, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Adapun klan binatang surgawi tingkat atas yang tersisa, mereka menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Ini karena fakta bahwa Mu Chen tidak berhubungan dengan mereka dengan cara apapun, jadi mereka secara alami tidak akan menyinggung klan Phoenix yang kuat hanya karena dia. Di bawah tatapan mengejek itu, wajah Nine Nether dan yang lainnya tidak terlihat terlalu bagus, karena mereka tidak pernah mengira pria berpakaian biru itu begitu tajam dalam persepsinya dan merasakan asal-usul mengintip saat dia melihat Mu Chen. Mereka menatap Mu Chen, meskipun yang terakhir juga mengerutkan alisnya. Tidak ada riak di pupil hitam pekatnya dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik dari tatapan dingin pria berpakaian biru. Kuburan binatang segudang bukanlah taman milik siapapun. Apakah Anda mungkin mencoba menghentikan orang lain untuk menyelidikinya? Di bawah tatapan dingin itu, kelopak mata Mu Chen terangkat dan perlahan berkata. Saat dia berbicara, banyak tim yang hadir memiliki alis berkedut. Mereka awalnya berpikir bahwa manusia alam penguasa kelas 6 ini akan mulai memohon untuk hidupnya dengan panik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membantah kata-kata Bai Ming. Dari mana tepatnya orang itu mendapatkan keberaniannya? Ketika Bai Ming mendengar kata-kata Mu Chen dari platform batu,
senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Namun, senyum itu tidak mengandung kehangatan, sebaliknya, hawa dingin yang membuat orang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa terpancar darinya. Kakak Bai Ming, orang itu adalah yang kita temui sebelumnya. Di belakang Bai Ming, seseorang tiba-tiba berdiri dengan penampilan yang familiar. Itu tentu saja Bai Bin, orang yang pernah bentrok dengan kelompok Mu Chen di pasar bebas. Bai Ming agak heran saat dia menggelengkan kepalanya, untuk mencari tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya ketika seseorang tidak mengharapkannya. Saya masih pusing memikirkan bagaimana menemukan orang itu. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan menunjukkan diri kepada saya sebagai gantinya. Bai Bin menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek dan menyedihkan. Orang itu benar-benar kurang beruntung. Ketika Chi Hongwu dari klan Phoenix Merah di belakang Bai Ming melihat adegan ini, alisnya menyatu saat dia melihat Mu Chen dan dengan dingin berkata, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika Anda pergi sekarang, mungkin Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda." Meskipun nada suaranya dingin, makna yang terkandung dalam kata-katanya terlihat jelas. Jelas, dia mencoba menasihati Mu Chen untuk pergi sehingga dia tidak akan menyerah begitu saja. Bai Ming melirik Chi Hongwu dengan pandangan yang dalam, karena dia telah dengan jelas melihat niatnya. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Meskipun Bai Ming adalah pemimpin kelompok ini, dia berasal dari klan Scarlet Phoenix dan Bai Ming tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mu Chen juga tercengang saat melihat Chi Hongwu. Meskipun wanita ini sulit diatur ketika mereka pertama kali bertemu, karakternya tidak buruk, karena dia benar-benar menasihatinya. Tetapi sangat disayangkan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk menginginkan dia pergi. Bahkan jika orang-orang itu berasal dari klan Phoenix, Mu Chen tidak takut. Lagi pula, ini adalah pertempuran antara generasi muda dan tidak peduli seberapa besar itu akan melibatkan mereka, itu pasti tidak akan melibatkan seluruh klan ke dalam masalah ini. Selanjutnya, jika Bai Ming menderita kerugian di sini, dia pasti tidak akan memiliki wajah untuk pergi mencari bantuan. Jika masalah itu menyebar ke seluruh klan, dia mungkin akan mengejek dirinya sendiri. "Saya di sini untuk pemakaman dewa, mengapa saya harus pergi dengan tangan kosong?" Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Chi Hongwu melebarkan matanya saat dia melihat Mu Chen. Dia tidak menyangka bahwa terlepas dari petunjuknya, orang itu masih akan dengan keras kepala menerima kemarahan Bai Ming. Apakah orang itu idiot? Dia mengertakkan gigi dan marah sampai-sampai asap keluar dari kepalanya. Segera, dia memelototi Mu Chen dan tidak bisa lagi peduli tentang hidup dan mati orang itu. Banyak tim di sekitarnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa bahkan tertawa dalam hati. Manusia itu benar-benar bodoh dan menarik. Karena dia telah menolak niat baik Chi Hongwu, maka Bai Ming mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dan seperti yang mereka duga, Bai Ming dengan lembut melambaikan tangannya dan menatap Mu Chen dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. "Kamu tidak kuat tapi keberanianmu cukup besar. Aku bisa mengizinkanmu masuk ke pemakaman dewa dan aku bahkan bisa membantumu melewati rintangan di lapisan luar makam dewa. Tapi aku butuh sesuatu darimu, bagaimana menurutmu?" Tatapan Mu Chen melintas saat dia melihat Bai Ming, ada jejak keserakahan di kedalaman matanya. Bai Ming sepertinya tertarik dengan sesuatu yang dimilikinya. Pikiran Mu Chen beredar dan mencari tahu apa itu. Ada kemungkinan besar bahwa Bai Ming mungkin berbicara tentang roh Phoenix sejati pada dirinya, yang disempurnakan dengan esensi darah Phoenix sejati. Jika itu diserap oleh seseorang dari klan Phoenix, ada kemungkinan itu bisa meningkatkan garis keturunan mereka. Namun, itu adalah mimpi liar bagi Bai Ming untuk mengambilnya, karena itu adalah bagian penting dari fisik naga Phoenix miliknya. Jadi, Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, lalu menatap tatapan Bai Ming. "Saya menolak." Mendengar kata-katanya, Bai Ming tidak terkejut dan sedikit senyum mengejek muncul di wajahnya. "Itu wajar bagimu untuk menolak. Namun, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menolak?" Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, aura dingin yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Itu telah mengembun sebelum Bai Ming. Kabut dingin putih mendominasi dan menyapu ke arah pesta Mu Chen. Kabut putih sangat mendominasi, itu bahkan telah membekukan energi spiritual di jalurnya. Para ahli di sekitarnya semuanya mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Bai Ming benar-benar kuat,
aura dingin adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas ke-7 tingkat puncak tidak berani melakukan kontak dengan begitu santai. Ketika Nine Nether, Hansan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, tubuh mereka langsung menegang dengan energi spiritual yang melonjak di sekitar mereka. Mereka bersiap untuk melawan dengan gigi terkatup. Meskipun bentrok dengan klan Phoenix mungkin tidak menguntungkan bagi mereka, mereka tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Mu Chen telah mengambil langkah maju dengan tubuhnya yang tegang tanpa mengedarkan energi spiritual di sekelilingnya, seolah-olah dia telah menyerah pada semua pertahanannya. Kamu mencari kematian, ketika tim di sekitarnya melihat bahwa penguasa kelas 6 saja yang berani menghadapi serangan Bai Ming tanpa menggunakan pertahanan apapun, mereka langsung menggelengkan kepala. Orang itu benar-benar mencari kematian. Bai Ming juga terpana oleh reaksi Mu Chen. Sebelum dia mengerutkan alisnya, cahaya dingin melintas di matanya. Lalu dia tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya. Aura dingin kemudian melesat menuju dada Mu Chen. Jika serangan ini terhubung, itu pasti akan dapat melukai Mu Chen. Saat aura dingin menyapu, Mu Chen mengangkat tangannya tanpa ekspresi dan telapak tangannya terbuka. Di telapak tangannya, ada hati perak seukuran telapak tangan yang perlahan berdetak. Seiring dengan setiap ketukan, itu akan memancarkan gemuruh guntur yang mengejutkan dan riak yang merusak menyebabkan wajah semua orang berubah. Itu adalah hati binatang pemakan petir. Apa itu? Sungguh energi yang mengerikan. Apakah orang itu gila? Dia ingin menyeret kita semua ke bawah? Banyak tim mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka semua praktis mundur pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak dapat mengenali item di tangan Mu Chen, mereka akan mengatakan bahwa jika fluktuasi destruktif itu meledak, maka semua orang di sini mungkin akan terseret bersamanya. Lingkungan berada dalam kekacauan, tetapi Mu Chen tidak memiliki ekspresi apapun yang tertulis di wajahnya. Dia baru saja mendorong hati perak ke arah aura dingin, menakuti keringat dingin semua orang dari tindakannya. Mata Bai Ming tertuju pada Mu Chen. Dia secara alami merasakan betapa menakutkannya hati perak itu juga. Energi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan dia rasa takut. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Mu Chen mengandalkan ini, dengan demikian, dia tidak takut sedikit pun. Tetapi jika dia menghentikan serangannya sekarang, bukankah itu berarti dia takut pada Mu Chen? Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani menjadi begitu gila. Wajah Bai Ming gelap dan aura dingin masih menyerang Mu Chen. Aura dingin dan hati perak semakin dekat tetapi sebelum mereka bentrok, kilau 5 warna turun dari langit dan dalam gemerisik, itu benar-benar menghapus sebagian dari aura dingin. Seorang staf turun dan juga menyebarkan sebagian dari aura dingin. Banyak serangan kuat langsung turun, menghapus aura dingin sepenuhnya dalam sekejap. Ketika aura dingin terhapus, wajah Bai Ming menjadi lebih gelap sebelum menoleh untuk melihat klan binatang surgawi tingkat atas lainnya. Merekalah yang membuat gerakan mereka. Jika kalian memiliki masalah untuk ditangani, lakukan di tempat lain. Ini adalah pintu masuk pemakaman dewa. Jika dihancurkan, lalu apakah Anda, Bai Ming, bersedia mengganti kerugian semua orang di sini? Keindahan surgawi dari klan Merak 9 warna memandang Bai Ming dengan matanya yang berwarna-warni dan dengan dingin berkata, "Hehe, mungkin tidak." Seorang pria kurus dari Babal Ape Clan memeluk tongkat batu dan berbicara sambil tersenyum, sebelum matanya berkontraksi. Kakak Bai, santai. Ini bukan tempat untuk bertarung. Pakar dari klan Derek Langit Surgawi juga angkat bicara. Beberapa ahli dari klan binatang surgawi tingkat atas semuanya angkat bicara, menyebabkan rasa dingin di mata Bai Ming tumbuh lebih padat. Tetapi menghadapi sosok-sosok yang bahkan dia takuti, dia secara alami tahu bahwa tidak bijaksana untuk menyinggung mereka semua. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu melirik Mu Chen dengan tatapan sinis sebelum duduk kembali tanpa sepatah kata pun. Tapi semua orang tahu bahwa Bai Ming pasti mengamuk di dalam hatinya. Seketika, tatapan ragu diarahkan pada Mu Chen. Siapa yang bisa membayangkan bahwa menghadapi tindakan paksa Bai Ming, tidak hanya Mu Chen tidak bergerak, dia bahkan memaksa Bai Ming ke dalam keadaan yang menyedihkan dengan santai mengambil item keluar. Selanjutnya, dia telah membuat para elit dari klan binatang surgawi tingkat atas menghentikan Bai Ming tanpa pilihan, sehingga menimbulkan dendam di antara mereka. Jika konflik muncul di antara mereka, itu bahkan mungkin digunakan sebagai alasan untuk mengobarkan api.
Langkah sederhana dari Mu Chen ini telah membuat banyak orang di dalam hati terkejut dan mereka tidak lagi berani meremehkan Mu Chen ketika mereka memandangnya. Sedemikian rupa sehingga bahkan keindahan surgawi dari klan Merak Sembilan Warna juga telah meliriknya dengan matanya yang berwarna-warni. Melalui konfrontasi sebelumnya, mereka dapat mengetahui bahwa manusia yang tampaknya hanya penguasa kelas 6 ini tidak sembrono dan tidak berguna seperti yang mereka kira. Para ahli tingkat atas semua saling bertukar pandang dan dalam hati setuju bahwa manusia bernama Mu Chen ini jelas tidak sederhana. Di luar pemakaman dewa, bersama dengan wajah Bai Ming yang menjadi gelap dan sunyi, suasana menjadi sedikit canggung. Banyak tatapan ragu terus-menerus menyapu ke arah Mu Chen. Sebelumnya, ketika Bai Ming akan menemukan masalah dengan Mu Chen, mereka awalnya berpikir bahwa dia akan dipaksa menjadi keadaan yang menyedihkan. Dengan formasi saat ini dari klan Phoenix dan kekuatan Bai Ming, hampir tidak mungkin bagi tim biasa untuk menghadapi mereka. Tapi, siapa sangka situasi yang seharusnya membuat Mu Chen terjebak dilema ternyata begitu mudah diselesaikan. Selain itu, Mu Chen tidak hanya menyelesaikan masalahnya dengan Bai Ming, dia bahkan memaksa Bai Ming menjadi seperti itu. Menghadapi rintangan dari tim papan atas lainnya, bahkan Bai Ming tidak berani memprovokasi mereka semua. Itu karena jika dia benar-benar memprovokasi Mu Chen mungkin benar-benar meledakkan hati perak di tangannya, yang mengandung energi spiritual yang menakutkan. Jika demikian, mungkin semua orang di sini mungkin terseret. Pada saat itu, bahkan pintu masuk ke pemakaman dewa mungkin akan hancur. Meskipun banyak orang ragu apakah Mu Chen benar-benar berani meledakkan hati perak, mengenai masalah semacam ini, mereka tidak ingin bertaruh pada jika. Jadi karena itu masalahnya, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan Bai Ming. Jika Mu Chen benar-benar menjadi gila, maka tidak ada yang akan bersenang-senang. Jadi, meskipun betapa tidak mau tim dari klan binatang surgawi tingkat atas ada di hati mereka, mereka tidak punya pilihan selain bergerak dan menghentikan Bai Ming. Bahkan jika itu bisa menyebabkan yang terakhir menyimpan dendam dengan mereka. Di bawah keheningan yang tidak normal, keindahan surgawi dari klan Merak Sembilan Warna mengangkat matanya yang penuh warna dan menatap Mu Chen, sebelum dia berkata dengan nada yang jelas, "Teman, kita semua di sini ingin memasuki pemakaman dewa, jadi tolong simpan benda itu di tangan Anda dan jangan menggunakannya untuk mengancam orang lain. Jika pintu masuknya benar-benar hancur, maka saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang akan setuju dengan itu." Awalnya, mereka ingin duduk dan menonton konflik antara pihak Mu Chen dan klan Phoenix. Tetapi pada akhirnya, mereka dipaksa untuk bergerak, jadi hati mereka agak tidak senang karena dipaksa juga. Dengan demikian, mereka secara alami akan berbicara pada saat ini untuk memberi Mu Chen ketukan agar dia berhenti sebelum dia melangkah terlalu jauh. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum, lalu melemparkan hati binatang pemakan petir di tangannya. "Kami tidak punya niat untuk menimbulkan masalah. Tetapi jika ada orang yang benar-benar berpikir bahwa kami adalah orang yang penurut, maka saya tidak keberatan memberitahu mereka bahwa kadang-kadang bahkan orang yang lemah sekalipun tahu bagaimana cara melawan." Konyol, di belakang Bai Ming, kelopak mata Bai Bin berkedut saat dia menggonggong dengan ekspresi pucat. Kata-kata Mu Chen jelas ditujukan pada mereka. Wajah Bai Ming telah dikembalikan ke ketidakpedulian, tapi dia tidak marah. Dia hanya melirik Mu Chen dalam-dalam. Niat membunuh yang melonjak ada di lubuk hatinya. "Aku akan mengingat kata-kata ini." Bai Ming melambaikan tangannya untuk menghentikan Bai Bin, lalu dengan acuh tak acuh berkata, "Saya harap Anda dapat menyimpan barang itu setiap saat." Mendengar kata-kata Bai Ming, banyak tim memiliki kelopak mata berkedut. Meskipun Bai Ming tidak menunjukkan emosi apapun, siapapun dapat mengatakan bahwa niat membunuh telah lahir di hatinya untuk Mu Chen. Memikirkan hal itu, mereka menggelengkan kepala. Meskipun bocah bernama Mu Chen memiliki beberapa cara, dia masih agak terlalu lembut. Alasan mengapa dia berani menghadapi Bai Ming sekarang adalah karena dia mengandalkan hati perak di tangannya. Meskipun mereka tidak akrab dengan item itu, mereka kira-kira bisa menebak bahwa itu pasti sangat kuat. Tetapi penggunaannya juga terbatas pada titik yang mungkin hanya menjadi item sekali pakai. Jika itu adalah item tanpa batas, lalu bagaimana mungkin Mu Chen membiarkan Bai Ming pergi dengan mudah? Yang harus dia lakukan hanyalah membuangnya dan terlepas dari berapa banyak ahli yang dimiliki klan Phoenix, mereka semua akan dibom dengan banyak korban.
Tapi saat ini, dia hanya membawanya keluar dan tidak menggunakannya. Dia jelas akan menggunakannya sebagai bentuk ancaman dan penggunaannya mungkin sangat terbatas. Oleh karena itu, saat Mu Chen menggunakannya, inilah saatnya bagi Bai Ming untuk mengungkapkan taringnya. Aku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Mu Chen tersenyum sebelum menyimpan hati binatang pemakan petir. Item itu terlalu kuat dan agak boros untuk menggunakannya di Bai Ming. Dia tidak peduli tentang ancaman Bai Ming. Meskipun Bai Ming mungkin lebih kuat dari Jin King Tian, Bai Ming pasti akan kembali dengan kekecewaan jika dia berpikir bahwa Mu Chen mengandalkan hati binatang pemakan petir untuk menghadapinya. Alasan mengapa dia mengeluarkan hati binatang pemakan petir adalah untuk mengintimidasi orang lain yang memiliki niat buruk, tanpa menunjukkan kekuatan yang cukup. Mungkin ada aliran masalah yang tak ada habisnya. Jadi lebih baik baginya untuk mengintimidasi mereka sejak awal dan mengurangi kekhawatiran masa depan. Seperti yang dia duga, efek dia mengeluarkan roh binatang pemakan petir cukup bagus. Bai Ming tidak hanya mundur dalam ketakutan, tetapi bahkan klan binatang surgawi tingkat atas lainnya juga menunjukkan ketakutan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak perlu bergerak sendiri untuk menghentikan Bai Ming untuk menghentikan konflik agar tidak meningkat. Keindahan surgawi dari klan Merak Sembilan Warna memandang Mu Chen yang tersenyum. Dari mata yang terakhir, dia tidak bisa melihat rasa takut, yang menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Mungkinkah selain hati perak, manusia penguasa kelas 6 ini masih memiliki cara lain untuk menghadapi Bai Ming? Karena dia tidak tahu jawabannya, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia tidak peduli apakah Mu Chen masih memiliki cara lain yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Selama dia bisa memasuki pemakaman dewa, maka hidup dan mati Mu Chen dan Bai Ming tidak akan ada hubungannya dengan dia. Tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa menjaga keheningan mereka agar tidak merusak keharmonisan di sini. Semuanya, tempat ini adalah pintu masuk pemakaman dewa. Namun, pemakaman dewa terbagi menjadi dua wilayah, tidak ada penghalang di lapisan luar. Tetapi ada jumlah beast spirit yang tak ada habisnya, jadi jika Anda percaya diri, maka Anda secara alami dapat mencobanya. Si cantik melihat sekeliling ke tim lain saat dia dengan samar berkata, tetapi jika kamu ingin memasuki bagian dalam, maka kamu akan memerlukan beberapa kualifikasi. Peri Kongling, kualifikasi apa yang kamu bicarakan? Seseorang tidak bisa membantu menyuarakan. Jadi dia disebut Kongling. Mu Chen melirik wanita itu tanpa mengubah ekspresinya. Dia bisa merasakan ancaman yang dipancarkan dari yang terakhir, jadi kekuatannya pasti sebanding dengan Bai Ming. Wanita bernama Kongling melihat sekeliling dengan mata berwarna-warni dan berkata dengan suara tenang, kualifikasi akan menjadi jantung dari roh binatang kelas 8. Ketika kata-katanya bergema, mereka segera menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Banyak orang mau tak mau mengubah ekspresi mereka. Jantung dari roh binatang kelas 8, itu berarti jika mereka ingin memasuki bagian dalam, maka mereka harus membunuh roh binatang kelas 8. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan ahli penguasa kelas 8. Selain dari tim tingkat atas itu, mengapa mereka berani mencari masalah dengan roh binatang kelas 8? Bahkan jika mereka berhasil menang, mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Jantung dari roh binatang kelas 8, Mu Chen sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Dia kemudian bertukar pandang dengan Nine Nether dan yang lainnya. Kualifikasi saja tidak mudah, meskipun kecerdasan roh binatang kelas 8 mungkin tidak terlalu tinggi, mereka masih memiliki kekuatan roh binatang kelas 8. Tim biasa mungkin mengalami kehancuran total jika mereka ceroboh. Di antara tim di sini, jumlah mereka yang bisa menantang roh binatang kelas 8 pasti tidak akan melebihi jumlah 10. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam bagian dalam. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ketika tim lain mendengar kata-katanya, mereka segera melihat Kongling juga. Meskipun mereka tahu bahwa pemakaman dewa bukanlah tempat biasa, mereka masih tidak jelas apa yang ada di sana. Kongling melirik Mu Chen, sebelum mengungkapkan ekspresi senyum namun bukan senyum di wajahnya dan menjawab, kamu akan tahu jika kamu memenuhi syarat untuk masuk. Nada suaranya mengandung jejak ejekan, karena dia secara alami tidak berpikir bahwa Mu Chen bisa memasuki bagian dalam. Tapi sekali lagi, mungkin saja jika dia menggunakan hati perak, tapi jika itu masalahnya, maka Bai Ming mungkin akan bergerak. Orang itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada roh binatang kelas 8.
Menghadapi kata-kata mengejek Kong Ling, Mu Chen tidak marah, tapi lembut tersenyum. Terima kasih, kita akan bertemu di bagian dalam kalau begitu. Kong Ling tercengang dengan jawaban Mu Chen. Kepercayaan diri orang itu benar-benar hebat. Dia mulai bertanya-tanya apa maksud lain yang dia sembunyikan. Saat ini, kepadatan aura kematian di pemakaman dewa adalah yang tertinggi. Tapi selama kita menunggu sampai fajar, aura kematian di sana akan berada pada titik terlemah, yang akan menjadi saat terbaik untuk kita masuki. Terima kasih telah memberitahu kami, peri Kong Ling. Banyak tim dengan tulus berterima kasih padanya dengan tangan ditangkupkan. Kong Ling tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu mereka dan dengan status dan kekuatan mereka dari klan binatang surgawi tingkat atas, yang harus mereka lakukan hanyalah melindungi diri mereka sendiri dan mencari harta karun di pemakaman dewa. Mendengar kata-kata mereka, Kong Ling tersenyum tipis. Alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak bukan karena rasa terima kasih semua orang, tetapi sebagai seseorang dari klan Merak Sembilan Warna, kebanggaan yang terdalam di tulangnya tidak mau membiarkan dia melihat orang-orang bodoh itu mati karena mengikutinya ke dalam. Setelah mendengar kata-kata Kong Ling, Mu Chen dan Nine Nether mencari platform batu, lalu mereka duduk sebelum mengistirahatkan pikiran mereka. Karena mereka tidak bisa memasuki pemakaman dewa, untuk saat ini, mereka hanya bisa menunggu. Ketika Mu Chen duduk, dia memfokuskan hatinya dan tatapannya tiba-tiba melintas sebelum melirik yang tidak bisa diperhatikan di lengannya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa roh Phoenix sejati yang berada di salah satu lengannya gemetar saat ini. Gemetar itu sepertinya ketakutan menghadapi keberadaan yang setara dengan dirinya sendiri. Tapi ada juga jejak keakraban dalam ketakutan itu. Sesuatu membuat roh Phoenix sejati merasakan ketakutan dan keakraban pada saat yang bersamaan. Hati Mu Chen bergetar, jika itu adalah keakraban, itu pasti garis keturunan yang mirip dengan Phoenix sejati. Itu karena, di klan Phoenix, hanya ada dua keberadaan yang bisa membuat Phoenix sejati merasakan keakraban. Phoenix sejati lainnya atau burung abadi, tapi tidak ada desas-desus tentang Phoenix sejati di pemakaman dewa, jadi itu pasti alasan kedua. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat pemakaman dewa yang besar dengan matanya yang menyala-nyala. Sepertinya ada burung unding yang jatuh di pemakaman dewa. Malam berangsur-angsur menyelimuti makam dewa dan seluruh wilayah diselimuti kegelapan dengan aura kematian yang deras menyapu. Raungan tak bernyawa yang tak terhitung jumlahnya bergema dari segala arah, menyebabkan ruang berfluktuasi. Setiap tim diam-diam duduk di makam dewa, melihat kegelapan di sekitarnya dengan hati-hati. Namun, tempat ini berada di antara dan terisolasi dari dunia luar dan pemakaman dewa. Dengan demikian, roh binatang di luar tidak bisa mendekat. Tapi raungan yang membuat mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa masih membuat mereka gelisah. Mereka takut bahwa mungkin ada gelombang roh binatang yang membanjiri dan menutupi mereka. Waktu secara bertahap mengalir di bawah situasi tegang di mana kegelapan berada. Ketika pagi tiba, sinar matahari fajar menyinari, membuat aura kematian yang menakutkan berfluktuasi dengan keras di pemakaman dewa sebelum aura kematian berangsur-angsur menghilang. Meskipun aura maut tidak menghilang sepenuhnya, kepadatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka merasa sangat lega. Sepertinya kata-kata Kong Ling tidak salah. Saat fajar tiba, aura maut di makam dewa akan melemah. Sama seperti aura maut di pemakaman dewa melemah, beberapa tim dari klan binatang surgawi tingkat atas tiba-tiba membuka mata mereka dari platform batu masing-masing dengan lampu berkedip-kedip di dalamnya. Bai Ming melirik pemakaman dewa sebelum berdiri. Dia tidak repot-repot berbicara. Dia melambaikan tangannya dan terbang lebih dulu, menyerbu ke pemakaman dewa. Di belakangnya, para ahli klan Phoenix mengikuti di belakangnya. Ayo pergi, Kong Ling dari klan Merak Sembilan Warna juga memimpin timnya dan menyerbu ke pemakaman dewa. Di belakang mereka, klan tingkat atas lainnya tidak ragu untuk terjun juga. Ketika tim lain melihat pemandangan ini, mereka sempat ragu-ragu, karena mereka bebas dari bahaya di pemakaman dewa. Selanjutnya, jika mereka ingin memasuki bagian dalam pemakaman dewa, maka mereka harus membunuh roh binatang kelas 8 dan mendapatkan hatinya. Yang jelas bukan tugas yang mudah, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan mereka dimakamkan di sana. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh di pemakaman dewa, bahkan jika kita tidak bisa memasuki bagian dalam, masih akan ada peluang lain di wilayah luar.
Jika kita bisa mendapatkannya, maka itu sepadan dengan risikonya. Namun, tim-tim itu tidak ragu lama dan seseorang berbicara, langsung menyebabkan semua orang setuju juga. Memang, bahkan jika mereka tidak bisa memasuki bagian dalam, peluang yang terdapat di pemakaman dewa itu sendiri jauh melebihi area lain di makam binatang segudang. Jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa peluang, maka perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Dengan pemikiran ini, tim segera mengambil keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Perintah dikeluarkan dan suara angin yang terkoyak bergema saat banyak siluet melesat ke pemakaman dewa, yang diselimuti aura kematian merah tua. Melihat tim-tim yang memasuki pemakaman dewa, Mu Chen akhirnya berdiri dan menatap Han San. Dia tidak yakin apakah yang terakhir bersedia mengambil risiko dan mengikuti mereka ke pemakaman dewa, terutama dengan premis bahwa mereka menyinggung Bai Ming. Bai Ming itu tangguh, tapi menurutku kamu, Mu Chen, tidak lebih lemah darinya. Han San menyeringai. Sepanjang jalan mereka ke sini, berbagai cara yang ditunjukkan Mu Chen membuatnya merasa tak terduga. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Bai Ming kuat, Han San tidak berpikir bahwa Bai Ming dapat menekan monster seperti Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka mari kita bergerak juga. Terlepas dari apakah Bai Ming menargetkan mereka, mereka harus memasuki pemakaman dewa. Apapun yang terjadi, itu karena persepsi roh Phoenix sejati. Dia tahu bahwa memang ada burung mati yang jatuh di pemakaman dewa. Dia secara alami tidak bisa menyerah pada petunjuk yang telah dia cari dengan susah payah setelah sekian lama hanya karena Bai Ming. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, siluetnya sudah terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki pemakaman dewa, yang ditutupi aura kematian merah tua. Pada saat itu ketika dia memasuki pemakaman dewa, Mu Chen bisa merasakan bahwa suhu di sekitarnya telah turun dan aura kematian merah yang menyebar seperti sekelompok belatung saat datang ke arah mereka, menyebabkan energi spiritual di tubuh mereka menjadi lamban. Pesta Mu Chen menyalakan api penolak maut sekali lagi dan api putih membubung di bahunya, membentuk kilau api yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, itu juga memblokir sebagian dari aura kematian merah tua. Aura maut di sini sangat kuat, bahkan efek dari api penolak maut telah melemah. Han San berbicara dengan ekspresi muram saat dia melirik api penolak maut di bahunya. Bahkan jika api itu mendesis, mereka masih tidak bisa mengusir sensasi dingin di tubuhnya. Mu Chen mengangguk. Korosi aura maut bahkan menyebabkan kekuatan bertarung mereka melemah. Tampaknya jika mereka terlibat dalam pertempuran, maka mereka harus menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi ada banyak roh binatang di luar makam dewa. Selain itu, bahkan ada roh binatang yang lebih kuat dari kelas 8. Jika kita sembarangan jatuh ke dalam gelombang roh binatang, maka kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Apakah murid pemadam kehidupanmu masih efektif di sini? Wajah Nine Nether berubah sedikit muram saat dia bertanya. Tingkat bahaya di sini jelas telah melampaui tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Mu Chen tersenyum dan cahaya hitam berkedip di tengah dahinya. Sebelum murid yang memadamkan kehidupan muncul sekali lagi, saat cahaya hitam melonjak, sepertinya telah menembus ruang dan memeriksa sekeliling. Murid yang memadamkan kehidupan juga ditekan di sini, tetapi itu tetap efektif. Sebuah cahaya hitam berkedip di mata Mu Chen sebelum dia melihat ke arah barat laut. Ayo pergi, kita harus mencari peluang dan melihat apakah kita bisa bertemu dengan roh binatang kelas 8. Menyelesaikan kata-katanya, dia terbang dengan Nine Nether dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Setelah melihat gerakannya, sejak Mu Chen's Life Extinguishing murid masih efektif di sini, mereka akan dapat mengistirahatkan hati mereka saat mereka mengikutinya dan tidak khawatir tentang masuk ke dalam paket Beast Spirits. Ketika kelompok Mu Chen mulai menjelajahi sektor luar makam dewa, tim lain juga bergerak cepat melalui aura kematian merah. Mereka tidak menyembunyikan fluktuasi energi spiritual mereka di sepanjang jalan. Ada roh binatang yang tanpa henti datang ke arah mereka. Namun, tim itu benar-benar mengabaikan roh binatang. Jika ada roh binatang yang mendekati mereka, mereka akan meledak dengan energi spiritual yang menakutkan dan menghancurkan roh binatang di depan mereka. Berdiri di depan tim itu adalah Bai Ming. Dia dengan lembut melambaikan kipas biru es dengan ekspresi acuh tak acuh. Tatapannya tidak berhenti pada roh binatang yang berlari di jalan mereka, tapi melihat ke kejauhan. Kakak Bai Ming, di belakangnya,
Bai Bin muncul dan berbicara dengan ekspresi kejam. Mu Chen seharusnya memasuki tempat ini juga. Bocah itu memiliki beberapa cara di lengan bajunya, jadi kita harus berhati-hati. Bai Ming dengan lembut melambaikan kipasnya saat dia berbicara dengan lemah. Hubungannya dengan Nine Nether cukup dalam. Saya percaya bahwa alasan klan 9 Netherbird datang ke sini pasti sama dengan kita. Bai Bin mengerutkan alisnya. Mereka benar-benar berani menemukan gagasan tentang esensi darah burung yang tak terkalahkan. Klan 9 Netherbird sendiri memiliki garis keturunan Unding Bird yang mengalir di dalamnya. Jika mereka dapat memperoleh garis keturunan warisannya, maka mereka akan dapat menyempurnakan garis keturunan mereka dan memiliki kemungkinan untuk berevolusi menjadi burung abadi. Jejak ejekan muncul di sudut bibir Bai Ming saat dia melanjutkan, klan 9 Netherbird selalu memikirkan masalah ini selama bertahun-tahun, mencoba mengejar klan kami. Bukannya ada berita tentang Unding Bird, jadi bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Tatapan Bai Bin menjadi dingin saat dia menjawab, kalau begitu, bukankah kita perlu menyingkirkan mereka? Bai Ming menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya, karena mereka mencoba memasuki bagian dalam. Maka mereka harus membunuh roh binatang kelas 8. Dengan formasi mereka, mereka pasti harus membayar harga untuk mencapai itu. Dan kurasa benda yang ada di tangan bocah itu pastilah jantung dari Lightning Devouring Beast di zaman kuno, yang mengandung energi petir yang menakutkan. Jika meledak, maka bahkan penguasa kelas 8 akan terluka parah. Meskipun saya memiliki sesuatu untuk melindungi diri saya sendiri, masih ada risiko untuk itu. Tapi itu tidak masalah. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti harus menggunakannya jika mereka ingin membunuh roh binatang kelas 8 tanpa membayar harga apapun. Pada saat itu, mereka akan kehilangan kartu truf dan dengan Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 6, saya bisa membiarkan dia menderita dari flip tangan saya. Ketika Bai Bin mendengar kata-kata Bai Ming, matanya tidak bisa menahan untuk menyala dan tersenyum. Sepertinya bocah itu tidak akan bisa lepas dari telapak tangan kakak Bai Ming. Bai Ming tersenyum ringan, lalu dia dengan lembut melambaikan tangannya, seolah-olah Mu Chen sudah menjadi item dalam genggamannya yang bisa dia ambil kapan saja dia mau. Aura kematian merah telah menyebar dengan sebuah tim misterius, diam-diam terbang melewati. Energi spiritual di sekitar mereka telah disembunyikan sampai-sampai bahkan pernapasan mereka telah sangat lemah untuk menghindari persepsi roh binatang. Di depan tim itu, Mu Chen sedikit menutup matanya dan cahaya hitam berkedip di dahinya. Cahaya hitam telah menembus ruang, mencongkel daerah sekitarnya, yang ditutupi aura kematian merah. Di samping Mu Chen, Nine Nether dan yang lainnya tetap diam, karena mereka tidak berani mengganggu Mu Chen. Sepanjang jalan mereka ke sini, mereka menemukan roh binatang kelas 8, tapi roh binatang kelas 8 itu semuanya berada dalam satu paket dan jika mereka khawatir, itu pasti akan menarik serangan dari puluhan ribu roh binatang. Pada saat ini, mereka sudah bisa menyaksikan tulang putih yang menumpuk di bawah paket roh binatang itu. Kebrutalan adalah sesuatu yang bahkan membuat kulit kepala mereka mati rasa saat melihat mereka. Karena itu, ketika mereka melihat orang-orang malang itu, Nine Nether dan yang lainnya sudah membuat keputusan. Jika Mu Chen tidak dapat menemukan peluang dan target terbaik, maka mereka lebih suka menunggu satu untuk muncul. Namun, tepat ketika Nine Nether dan yang lainnya memiliki pola pikir menunggu di hati mereka, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan sebuah cahaya berkedip di pupilnya. Temukan target kita, mendengar kata-katanya, tatapan Nine Nether dan yang lainnya tiba-tiba berkontraksi dan, tak lama kemudian, energi spiritual di tubuh mereka menyembur keluar seperti gelombang pasang. Target yang akan mereka buru adalah yang terkuat yang pernah mereka temui sejak mereka datang ke Divine Beast Origin. Terima kasih telah menonton.